Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi untuk materi kimia organik lanjutan, hidrokarbon aromatis. Ini kita akan bahas definisinya, kemudian bagaimana pembentukan, dan yang terakhir adalah tata nama. Penggolongan hidrokarbon. Seperti yang sebelumnya kita bahas, hidrokarbon itu dibagi atas dua, yaitu hidrokarbon alifatik yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, dan yang kedua adalah hidrokarbon aromatis. Hidrokarbon aromatis itu mengandung inti benzena, rantai 6 atom karbon yang melingkar tetapi stabil. Umumnya, senyawa yang mengandung inti benzena berbau enak. Hidrokarbon aromatis memiliki bau yang enak atau memiliki aromanya. Punya rantai melingkar atau siklik dengan 6 atom karbon. Rumusnya C6H6. Kita lihat di sini, resonansinya bisa ke kanan ataupun ke kiri, makanya sering biasanya digambarkan dengan siklik 6 gitu, terus di dalamnya lingkarannya berupa garis putus-putus. Selanjutnya, hidrokarbon aromatis. Beberapa molekul benzena dapat bergabung menjadi satu. Jadi bukan hanya satu siklik aja tadi ya, tapi bisa beberapa yang bergabung menjadi satu. Nah, yang di sini disebut sebagai senyawa polisiklik. Contohnya, kalau dua siklik benzena bergabung, di sini namanya jadi naftalena. Naftalena ini biasanya di kapur barus ya. Itu nama bahan dasar untuk pembuatan kapur barus. Kemudian ada yang kalau sikliknya tiga siklik benzena yang bergabung menjadi satu, di sini namanya antrasena. Ini gunanya untuk sebagai pengawet kayu dan juga insektisida. Selanjutnya, jika tiga tetapi bentuknya strukturnya seperti ini, disebut fenantrena. Nah, ini biasanya digunakan untuk pewarna, obat-obatan, dan juga fungisida. Selanjutnya, benzena yang mengandung alkana disebut sebagai alkil benzena. Contohnya di sini, kalau gugusnya alkil di sini, terus ada benzena di sini, namanya di sini adalah metil benzena. Nama umum atau nama pasarannya adalah toluen. Ini biasanya untuk larut. Terus kalau seandainya metil ini diganti dengan gugus OH, hidroksi, jadi biasanya namanya hidroksi benzena. Nah, yang ini nama umumnya adalah fenol. Tapi kalau diganti dengan NH2, ini namanya menjadi anilin. Bila pada benzena terdapat dua gugus yang sama atau berbeda, maka namanya didasarkan posisi gugus yang kedua dilihat dari gugus yang pertama. Kalau yang tadi ada toluen, terus fenol, kemudian anilin, itu satu gugus saja ya. Nah, sekarang ini kalau ada dua gugus, namanya itu didasarkan pada gugus yang kedua, dilihat dari gugus yang pertama. Perhatikan posisi gugus kedua dan pertamanya. Nah, jika gugus pertama dan keduanya ini berdekatan, bersampingan, maka disebut orto. Ini artinya orto ini jika gugus yang pertama misalkan terikat oleh C nomor 1 dan gugus yang kedua terikat oleh C nomor 2. Nah, jika berjarak 1, maksudnya ada jedanya di sini, maka disebut meta atau M. Nah, selanjutnya jika berjarak 2 disebut para atau P. Nah, kita lihat di sini untuk toluena tadi, jika kalau toluena itu kan metil benzena nih, ada gugus yang kedua lagi metil juga. Karena posisinya berdekatan 1 dan 2, jadi kita namanya ortometil toluena. Tulisannya O metil toluena. Bacaannya ortometil toluena. Yang berikut, yang untuk fenol. Fenol itu tuh kan hidroksi benzena. Ada gugus OH-nya, benzenanya ini. Nah, ini ada gugus nitronya, NO2. Posisinya adalah berjarak 1. Ini berjarak 1 artinya di sini kosong. Maka disebut sebagai meta-nitrofenol. Meta-nitrofenol. Selanjutnya, kita lihat untuk anilin. Anilin ini, ini ada yang salah di sini. Ini bukan OH ya, tapi NH2 harusnya. NH2 karena anilin ya. Anilin kalau di sini NH2, jaraknya 2. Jika di sini anilin, maka di sini gugusnya NH2, maka dinamakan sebagai para bromoanilin. Tapi karena di sini ada kesalahan, di mana yang tertulis di sini adalah OH, kalau kita lihat hidroksi jadinya hidroksi benzena, makanya dia adalah fenol. Jika kalau kita sebutkan ini sebagai fenol, maka namanya jadi para bromofenol karena berjarak 2. Itu saja
untuk pembahasan tentang hidrokarbon aromatis. Sekian, alhamdulillah kita akan memasuki bagian terakhir nantinya di video selanjutnya untuk materi kimia organik. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.